Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu Juni di pembelajaran IPS pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Di buku paket ada pada halaman 172. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, kalian dapat mengetahui dampak negatif dan dampak positif dari perkembangan iptek dalam kegiatan ekonomi. Langsung saja, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat iptek. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan dalam suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan dan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Nah, pada saat ini anak-anak di pembelajaran online, kita sangat membutuhkan barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, komputer, jaringan internet, dan sebagainya. Nah, barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia untuk menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Nah, pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian, berkembangnya iptek memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Baik, kita akan melihat dampak positif. Nah, dampak positif dari perkembangan iptek yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, yang artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sekarang, karena adanya virus COVID-19, kita kebanyakan itu orang-orang yang membuka toko atau warung itu sepi pengunjung. Karena apa? Karena mereka takut terpapar virus tadi. Nah, oleh sebab itu, dampak positif dari perkembangan iptek di sini, para penjual yang mengerti iptek, mengerti teknologi, mereka akan mempromosikan barang mereka ke internet melalui media online, entah itu Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Untuk tidak mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapinya, jadi ekonomi mereka tetap stabil. Nah, yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Ketika kita ingin memberi kabar kepada saudara atau saudari atau keluarga kita yang lain, yang bukan satu daerah dengan kita bisa memberikan kabar kita melalui media WhatsApp, entah itu melalui ketikan ataupun video call, atau bisa juga dari Messenger, dan banyak sekali, entah dari Skype, entah itu dari Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kalau zaman dulu itu kan kita pakai surat, kantor pos, jadi pengirimannya sangat lama sekali. Oke, yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Jadi, ketika kita ingin mengetahui informasi apa sih yang ada di luar, entah itu di Pulau Jawa, entah itu di Pulau Sumatera, kita bisa mendapatkan informasi itu melalui media internet. Bukan hanya di Pulau Jawa, bukan hanya di Pulau Sumatera, bukan hanya di wilayah Indonesia, tapi kita juga dapat mengetahui informasi di wilayah-wilayah luar, entah itu di Amerika, di Australia, dan dimanapun. Nah,
Yang terakhir, menambah wawasan pengetahuan. Nah, di sini anak-anak pasti sudah tahu dong, ketika anak-anak bingung mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru, maka anak-anak pasti selalu membuka internet, Google. Tapi kita harus membukanya di media yang terpercaya ya. Jadi supaya jawabannya ataupun supaya ilmu yang kita dapat atau wawasan pengetahuan yang kita dapat tidak abal-abal. Nah, seperti itu. Tadi ada dampak positif, sekarang ada dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif pula. Entah itu kebencian, entah itu hoaks, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Nah, anak-anak, perkembangan iptek di sini bukan hanya media komunikasi, bukan hanya internet, bukan hanya handphone, bukan hanya laptop, tapi juga entah itu kendaraan bermotor, entah itu kendaraan mobil, entah itu mesin, entah itu pesawat kah, kereta kah, banyak sekali, bukan hanya media komunikasi. Selanjutnya, dapat membuat seseorang semakin malas. Sebagai contoh, contohnya nih, seorang siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Nah, ingat ya anak-anak ya, kewajiban kalian untuk belajar, boleh bermain HP, tapi ingat waktunya. Jadi supaya kewajiban kalian sebagai seorang pelajar ini tidak terbengkalai. Yang terakhir, dapat menimbulkan kerusakan. Misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan, mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Jadi, tadi Ibu katakan bukan hanya media komunikasi, tapi juga bisa mesin-mesin yang ada di perusahaan dan sebagainya, seperti itu. Nah, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain. Yang pertama ada produksi. Nah, iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua ada distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan dapat mempercepat barang sampai ke tangan konsumennya. Yang ketiga, konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Bayangkan saja kalau tidak ada ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membeli barang, tidak bagi penjual tidak bisa menghasilkan barang, tidak bisa menyalurkan barangnya, dan bagi pembeli tidak bisa memakai barang yang mereka perlukan, yang mereka inginkan. Jadi iptek di sini sangat berperan sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menunjang kegiatan perekonomian. Nah, anak-anak, sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan kalian boleh bertanya kalau kalian masih kurang memahami, masih bingung dengan pembelajaran hari ini. Nah, selamat dan semangat belajar anak-anak, tetap semangat walaupun belajar online ya. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.